Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abna Adam bil haqqi. Diceritakanlah kepada mereka artinya kepada kita semua ya. Naba'a berita atau kisah tentang Ibnu Adam, anak Adam. Bil haqqi dengan sebenarnya. Jadi pada saat itu manusia memang baru sedikit ya. Anak Nabi Adam pun kalau nggak salah baru 4. Ada Qabil, ada Habil, ada Iklimah, ya. Jadi dan periode pertama itu ya, ada Qabil, ada Iklimah, ada Labuda, ada Syit namanya, 5 ya. Yang pertama lahir itu adalah Qabil dan Iklimah. Kemudian ya yang disebutkan dalam riwayat itu tentu ya. Di Qabil, Habil itu beda lahir. Yang lahir pertama itu adalah itu tadi bersama Iklimah, kemudian Labuda. Nah, dalam satu di antara kisahnya yang dikisahkan pada ayat ini adalah ketika antara Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Di antara Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa pertama wajah ya. Dilatar belakangi oleh ketidakpuasan sebenarnya. Kenapa? Karena waktu itu antara Qabil itu lahir bersama Labuda. Sementara Qabil itu lahir bersama Iklimah. Sementara Habil itu lahir bersama Labuda. Nah, Qabil dan Iklimah ini lahir bareng, itu lebih ganteng lah. Iklimah juga lebih cantik. Sementara Habil yang lahir setelah itu lahir bareng juga sama Labuda. Labuda sama Habil ini nggak terlalu cantik. Nggak terlalu cantik. Nah, karena memang syariatnya waktu itu nggak ada orang lain, sementara manusia juga harus tetap melanjutkan generasi, artinya perkembangbiakan manusia juga harus tetap terjadi, gitu. Maka syariat di saat itu memungkinkan untuk saudara itu menikah, ya. Nah, maka pernikahan saat itu disilang. Qabil sama Iklimah yang satu kembaran itu tidak dinikahkan, tapi disilang dengan kembaran pasangan, disilang sama Habil dan Labuda yang tidak terlalu ganteng. Habil dapat Iklimah, Qabil dapat Labuda. Nah, disitulah mulai timbul atau tumbuh ketidakpuasan, di mana Qabil inginnya menikah dengan saudara kembarnya sendiri, yakni Iklimah. Tapi oleh Nabi Adam atas perintah Allah, atas arahan Allah, Qabil dinikahkan sama Labuda. Sementara Iklimah, saudara kembarnya yang cantik, dinikahkan sama Habil.
Nah, padahal saat itu Habil ya enggak kok merasa bagaimana-bagaimana. Dia taat saja, bukan kok karena usulan atau inisiatif Habil, Habil sakit hati. Jadi kemudian karena ketidaksukaan itu Nabi Adam juga akhirnya dilema, terus sama Allah akhirnya diberi jalan tengah. Ya sudah, Nabi Adam memerintahkan kepada kedua anaknya untuk berkurban, ya. Berkurban kepada Allah, artinya berkorban kepada Allah. Nanti mana kurban yang diterima, nah itu yang benar berarti itu boleh memilih. Lah antara Qabil sama Habil ini diperintah diperintah oleh Nabi Adam untuk berkorban. Nanti akan kelihatan siapa yang paling bersih hatinya diterima oleh Allah. Kalau nanti ada kotor dikit tidak diterima itu. Maka Qabil ternyata memilih hasil panennya itu yang paling jelek sebagai korban persembahan. Sementara Habil, jadi Qabil ini yang lebih ganteng ya secara fisik. Qabil memilih hasil panennya yang paling jelek sebagai korban persembahan. Sementara Habil yang wajahnya nggak terlalu ganteng, ternyata justru memilih kurban yang terbaik sebagai yakni berupa istilahnya jaza asaminah. Apa jaza asaminah itu? Adalah anak hewan ternak dengan sangat hati-hati. Jadi dia memilih korban yang sangat baik karena itu yang diserahkan kepada Allah. Bukan yang jelek. Sementara Qabil ketika disuruh perintah berkorban malah mengambilkan yang jelek-jelek. Maka proses itu kemudian oleh Allah yang diterima adalah korbannya Habil. Sementara korbannya Qabil ditolak sama Allah. Nah ini yang membuat Qabil marah. Sudah pun diawali ketidakpuasan perjodohan, ditambah lagi dengan tidak diterimanya kurbannya. Maka dia merasa Nabi Adam nggak adil dan lain sebagainya. Tapi pelampiasan ketidaksukaan itu kepada saudaranya. Maka di sana disebut itu qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Jadi ketika dua orang itu berkorban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima oleh Allah. Yang satu diterima yang gimana? Yang dia tulus memilihkan yang terbaik untuk diserahkan kepada Allah. Sementara yang satu justru diambilkan yang jelek-jelek, yang tidak disukai, yang sudah afkir lah, yang sudah dia sendiri tidak suka dengan barang itu. Maka kemudian Qabil pun sudah ngomong, oh kamu gitu ya. Qala dia berkata, laqtulannaka, sungguh aku akan membunuhmu. Sungguh aku akan membunuhmu. Itu. Tapi si Habil enggak begitu didengar bahwa kakaknya akan membunuh dia bilang qala innama qala dia berkata kalau kamu membunuhku maka itu dibilang qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima tobat itu ya hanya menerima kurban itu kurbannya orang yang bertakwa Mas, bukan karena apa-apa, dia bilang gitu. Sungguhnya qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima tobat kurbannya orang-orang yang tulus, yang bertakwa benar gitu. Dan dia berkata la im basatta itiyataka, seandainya engkau hendak membunuhku, menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, maka ma'ana bibasitin ya dia ilaika liaktulaka.
Aku tidak akan ikut-ikutan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Tidak. Jadi kalau zaman mau membunuhku, saya tidak akan membalas. Saya tidak akan ikut-ikutan tangan untuk membunuhmu. Itu karena apa kata si inni akhafullaha rabbal alamin, karena aku takut kepada Allah. Bukan karena takut kepadamu, Mas, tapi aku takut kepada Allah. Nah, ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Jadi, pertama, pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa iri dengki di awal-awal generasi manusia itu menjadi penyakit yang menyebabkan perpecahan. Yang kedua, penyebab dari perpecahan adalah karena cinta, harta, dan wanita. Cinta, harta, dan wanita. Pertama, karena wanita, syahwat yang berlebihan menjerumuskan si Qabil. Yang kedua, tentang harta, di mana fitnah harta tadi itu sama Allah diperintahkan untuk berkurban, tapi karena saking cintanya sama harta yang dikorbankan adalah yang jelek-jelek. Jadi ini sebenarnya juga sudah apa ya? Kita itu sudah dilarang menyedekahkan harta yang ketika kita melihatnya itu loh sudah dengan jadi ketika apa ya menyedekahkan itu sudah dengan tidak suka, sudah dengan apa ya kamu sendiri itu sudah enggak begitu menyukai. Kenapa ya? Karena jelek, karena yang buruk. Ya, coba dibuka di ayat 267 surat Al-Baqarah. Monggo dilihat. Surat Al-Baqarah ayat 267. Monggo. Sudah ketemu? Al-Baqarah ayat 267. Izin Gus. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan menyincingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Shadaqallahul Azim. Jadi dari ayat 267 surat Al-Baqarah tadi kaitannya dengan kisah Qabil itu sama Habil, perintah di ayat 267 itu jelas. Wahai orang-orang beriman, kamu itu bersedekahlah, berinfaklah itu yang baik-baik, atau bahkan yang terbaik. Kalau dikaitkan dengan surat yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disampai kamu pada level dianggap baik albirra sampai kamu itu mampu dan ikhlas untuk menyedekahkan apa yang kamu cintai. Loh, apa yang dicintai. Sama di ayat selanjutnya juga diceritakan ada laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib
walakinnal birra man amana dan seterusnya, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba dan seterusnya. Bukanlah kebaikan itu kamu menghadapkan wajahmu ke barat maupun ke timur, tapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan seterusnya. Satu di antaranya juga adalah wa atal mala ala hubbihi, memberikan barang yang dicintai. Nah, perintah ini ditangkap oleh Habil, ditaati. Dia memilih korban saat itu yang terbaik. Ya, diambilkan yang terbaik dari anak kambing yang terbaik atau anak apa yang saat itu ada, yang terbaik. Nah, tetapi si Qabil justru sebaliknya. Ayat 260 tadi kan sudah sampaikan, janganlah kamu bersedekah itu, kamu pilihkan apa yang menurutmu sudah buruk, yang kamu sendiri loh sudah enggak terlalu tertarik. Ya. Jadi kamu serahkan kepada agama ya karena kamu sudah enggak senang. Gitu kan? Yang kamu sedekahkan itu ya yang sudah, kalau uang itu ya uang-uang yang receh lah. Gitu. Atau sesuatu yang kamu sendiri sudah memicingkan mata kalau dalam ayat 267 itu. Tidak boleh. Jangan begitu. Tapi anfiku khairul li anfusikum. Lah, ternyata itu malah dilanggar sama Qabil. Dia mengambil, ya tetap dia berkorban sesuai perintah, sesuai arahan, tapi pengorbanannya itu ya yang Tapi yang saya sudah katakan tidak suka, yang sudah tidak disukai, gitu ya. Nah, ternyata itu berdampak buruk. Kenapa? Kemudian korbannya tidak diterima. Gitu loh, Telur. Nah, sekarang kita refleksikan pada diri kita. Pada diri kita. Kita ini kalau sedekah itu yang paling baik untuk kita atau yang sudah ada di gudang karena nggak kepake. Ayo. Nah, kalau pas waktu ada bencana gitu biasanya ayo kita kumpulkan pakaian apa? Pakaian apa? Pakaian bekas. Makanan pun gitu, yang diberikan adalah makanan sisa. Nah, ini ditegur sama Allah di ayat 267 tadi. Dan dari kaca kisah Habil dan Qabil tadi, ternyata juga di samping wanita, fitnah pertama manusia itu adalah harta. Harta. Nabi Adam turun ke bumi adalah karena pertama godaan wanita, yang kedua adalah godaan tahta. Apa tahta itu? Keabadian. Keabadian dibisiki tahu sama setan, kamu itu tahu nggak? Manan hakuma, apa yang membuat kamu dilarang untuk memakan buah itu hanya karena supaya kamu itu nggak di surga selamanya, supaya kamu nggak jadi malaikat loh. Setan itu gitu ngiming-ngimingi tahta berupa status malaikat, ngiming-ngimingi keabadian. Ternyata justru sebaliknya, begitu dimakan buah khuldi itu, ndak kok kemudian jadi malaikat, ndak abadi, malah jadi fana. Ya karena kalau bumi kan nanti akhirnya ya dibatasi oleh waktu juga. Busikan setan itu yang ayat di 268 itu, surat Al-Baqarah yang disebut asyaitonu a'udzubillahi minasyaitonir rajim asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti manusia untuk fakir. Sehingga ya tadi itu memilih yang tidak disukai saja yang disedekahkan. Sementara yang disukai disimpan-simpan karena khawatir miskin. Padahal ayat 268 tadi menyebutkan jangan begitu. Kata Allah, pilih yang baik. Nah, itu nanti ayo kita diskusikan. Kira-kira kita ada di level mana. Ternyata pembunuhan juga begitu. Dilatar belakangi oleh iri dengki. Ayo kita hilangkan dari diri kita. Kata siapa? Si Habil, inni uridu antabu'a bi ismi wa ismika fatakuna minas sabinar. Sungguh aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka.
Dan itulah balasan orang yang zalim. Jadi Habil dia bilang, aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosa sendiri. Jadi kalau misalnya sampean nanti jadi membunuhku, sama itu perlu ingat mas, gitu. Bahwa sama nanti itu dosanya dua. Nanti sama dibebani oleh dosaku, ya. Dan sama selain itu juga menanggung dosa sampean sendiri, repot toh. Nah, intinya janganlah begitu. Gitu. Tapi karena sudah nanti ya kita akan bahas. Nah, kalau sudah kecemburuan di ujung kepala, ya kedengkian sudah membuncah dalam hati, ya nggak tahu lagi, gelap biasanya. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Tapi sebelum itu kita refleksikan dulu, monggo. Bagaimana tentang kenapa kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil tidak diterima? Apa yang membuat mereka begitu? Dan kira-kira kaitannya dengan zaman sekarang seperti apa? Lalu bagaimana kita mengantisipasinya? Silakan kita diskusi. Monggo. Ya, ada yang mau disampaikan terkait itu, silakan. Monggo. Ada yang mau ditanyakan atau diperjelas dari eh, ayat 27 sampai 29? Ada? Tanya Gus, yang pertama yang memberitahu yang tidak diterima kurbannya itu siapa? Nabi Adam ya. Dari Nabi Adam kan tersambung dengan wahyu ya. Nabi Adam tersambung dengan wahyu. Yang perintah untuk lomba berkorban itu juga Allah. Nabi Adam hanya menyampaikan. Oh, itu kalau Nabi Adam. Ya, jadi yang terima dan tidak diterima itu ya Allah yang memberitahu Nabi Adam, memberi wahyu. Ini tidak diterima, ini diterima. Nah, sebenarnya kita juga, sebenarnya kita juga sama. Jadi kita itu sudah diberitahu Allah bagaimana sedekah kita diterima atau tidak itu banyak dalam Al-Quran. Jika sedekahmu begini maka tidak akan diterima Allah. Jika sedekahmu itu kamu barengi dengan menyakiti hati orang yang menerima juga tidak diterima Allah. Jika sedekahmu itu kamu barengi dengan ria, ingin dipuji, sombong, sedekahmu nggak diterima Allah. Ya, itu banyak dalam ayat-ayat lain itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita pun sebenarnya diberitahu Allah sudah. Apakah sedekah kita diterima atau tidak itu sudah diberitahu Allah. Apa ciri-cirinya? Sehingga meskipun kita bukan Nabi Adam, tapi kalau membaca Al-Quran secara detail, kita itu sebenarnya sudah diberitahu sholat kita diterima atau enggak, sedekah kita diterima atau enggak. Tapi memang kaca Quran itu untuk ngaca diri sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain. Kata Pak Idul. Ya. Soalnya kan itu belum ada kitab kan, jadi langsung Bapak Adam yang ngasih tahu. Nah, jadi langsung wahyu dari Allah gitu. Kan waktu itu Nabi Adam juga langsung dari surga. Jadi sejak di surga juga sudah terbiasa berbincang langsung dengan Allah. Nah, ada hijab. Silakan. Lagi? Halo? Oke. Kalau tidak ada yang disampaikan, saya ingin garis bawahi secara mendasar ya. Ayat ini betapa satu di antara sekian banyak hikmah tadi juga waktu itu syariat yang dibawa oleh Nabi Adam itu jika mau diancam dibunuh itu dia tidak melakukan serangan balik. Karena apa ya? Karena
syariatnya begitu. Hukum qisas juga belum ada. Dan ini menjadi bukti bahwa perkembangan firman Allah itu ya disesuaikan dengan zaman, termasuk diantaranya adalah kemampuan orang untuk taat. Itu jadi pertimbangan juga. Misalnya zaman sekarang itu kan kalau diajak yang agak berdikit itu aja udah banyak ngeluhnya itu. Sehingga cara menyampaikan ajaran mengajak itu juga harus benar-benar cerdas dan pinter ya. Supaya tidak keliru, supaya orang tidak lari dari kebenaran. Selanjutnya juga begitu. Jadi diterima atau tidak diterimanya sedekah kita, tarbiyah kita, dakwah kita, itu ya kadang karena faktor-faktor kita sendiri. Dan Allah sudah memberitahu, makanya sampean jangan ikut-ikutan orang yang mengatakan wis apa jarae sing ngecet lombok awan dhewek sadermo nglakoni. Artinya wis apa kata Tuhan lah. Kita ini hanya sekedar menjalani. Ya, memang semuanya apa kata Tuhan. Tapi Tuhan juga perintah kepada kita untuk berhati-hati. Gitu, berhati-hati supaya tidak salah jalan. Nah, selanjutnya juga bagaimana kalau seorang sudah teramat cinta terhadap hartanya, dia kaya pun kayak si Kobil tadi malah hanya diambilkan dari binatang atau tumbuhan yang dia sendiri sudah tidak suka ketika ada perintah sedekah. Sementara Habil malah diambilkan yang paling dicintai, yang paling baik. Dan ternyata yang diterima Allah adalah yang tulus. Bukan hanya sekedar yang banyak loh ya. Jadi misalnya kayak barang yang disedekahkan Habil kan lebih bagus. Apakah Allah karena barangnya? Enggak. Allah kan enggak butuh barang atau sumbangan atau sedekah kita. Enggak butuh Allah yang menciptakan langit dan bumi kok. Tapi yang dinilai adalah ketulusan. Bagaimana kita memprioritaskan Allah. Itu yang dinilai kenapa diterima itu. Bukan karena ya wajar yang diterima yang enak, yang bagus. Enggak gitu. Allah enggak butuh rezeki kita. Allah enggak butuh mobil kita. Enggak. Tapi yang diterima adalah tingkat keikhlasannya. Tingkat ketidakcintaannya pada harta. Gitu. Saya rasa itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Dan semoga ini menjadi satu trigger kita untuk lebih ikhlas di dalam bersedekah, untuk belajar menyedekahkan apa yang kita cintai. Apa? Itu tadi. Supaya kita tidak terjebak pada watuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta secara terlalu berlebihan cintamu, benar-benar cinta sampai-sampai melupakan Allah dan Rasul-Nya. Nah ini yang keliru gitu ya. Ya biasanya dipicu karena itu tadi, keengganan untuk menyedekahkan harta yang dicintai, ya karena merasa mungkin di dunia masih lama, merasa mungkin masih hidup entah berapa puluh atau 1000 tahun lagi. Gitu. Padahal maut tidak ada yang tahu, kita juga tidak diberitahu kapan maut akan datang. Sehingga mau tidak mau, kesimpulan kita adalah bagaimana meningkatkan waktu kita yang sedikit ini untuk kebaikan-kebaikan. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita dengan ampunannya, dengan kesehatan jasmani rohani, ya, halal thayyibah, keselamatan dunia hingga akhir nanti. Fitunya wal akhirah wa husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la taufiq wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al-bala wal wafa wa qadil hastina wa najina syaitan syaitan kafara. Rabbana wa la taj'alna fi al-qawmi dhalimin. Allahumma rahmatuk. Rabbana man nafaqtu ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka wa arina manasika tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman Nasina ma jahilna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar Ya Rabbal Alamin.